Enggak sih Mbak, tapi biasa aja sih. Biasa apanya? Kamu udah hebat loh. Saya aja nggak nyangka kamu bakat di bidang itu. Makasih Mbak. Oke, kemarin kan kita sudah janjian. Kalau hari ini kamu akan menceritakan masalahmu. Apakah kamu sudah siap untuk mengungkapkannya? Bismillah, saya siap Mbak. Baik, mungkin bisa sekarang ya kamu mengungkapkan apa yang sedang kamu rasakan. Iya Mbak, jadi gini Mbak, saya mau cerita. Kalau saya itu akhir-akhir ini kepikiran dan itu sangat mengganggu saya. Apa hal yang membuat kamu terganggu pikirannya? Saya merasa minder Mbak. Minder karena apa? Saya minder karena teman-teman saya semua dari orang kaya, sedangkan saya kalau bisa dibilang saya kurang dalam hal ekonomi Mbak. Jadi kamu merasa minder karena teman-teman kamu orang yang berkecukupan. Iya Mbak, saya merasa kalau saya tidak pantas untuk berteman dengan mereka. Apakah mereka tidak mau berteman denganmu? Saya juga belum tahu Mbak, karena saya juga belum pernah mencoba untuk berteman dengan mereka. Tapi seperti yang saya bilang, saya minder Mbak, karena mereka semua dari keluarga berada. Seandainya saya juga orang kaya, pasti saya nggak minder kalau untuk berteman dengan mereka. Oh, jadi kamu ingin berteman dengan mereka, tapi di sisi lain kamu merasa tidak layak berteman dengan mereka karena mereka orang yang berkecukupan. Iya Mbak, benar sekali. Baik, saya dapat merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi, apakah ada hal lain yang ingin kamu ceritakan? Sepertinya untuk saat ini itu saja Mbak. Baiklah Mita, coba kita gali lebih dalam ya masalahnya. Iya Mbak. Oke, apakah Mita sudah mencoba berinteraksi dengan teman-temannya? Jangan berinteraksi Mbak, menyapa saja saya takut, tapi saya ingin menyapa mereka. Jadi kamu ingin berteman ya dengan mereka? Iya Mbak, tapi saya tidak punya teman. Tidak punya teman. Coba bisa ceritakan sedikit mengenai mereka. Saya punya teman Mbak di reguler, tapi sekarang saya pindah kelas ke MBKM. Nah, disitulah kami berpisah dengan teman-teman reguler saya. Lalu? Nah, terus karena saya nggak punya pilihan kan, karena saya nggak berteman lagi dengan anak reguler, jadi saya nggak mau harus berteman dengan anak MBKM. Tapi saya minder karena anak MBKM itu semuanya dari kalangan orang kaya, sedangkan saya kurang berkecukupan. Baiklah Mita, jadi bagaimana kalau kamu di kelas? Apakah mereka sendiri yang bilang kalau kamu tidak pantas berteman dengan mereka? Enggak sih Mbak, cuma dari diri saya saja yang mengasih sendiri kalau di kelas. Dan juga saya kan merasa minder, maka dari itu saya kepikiran dan membuat nilai saya turun drastis. Jadi kamu sendiri yang memilih mengasihkan diri tanpa berinteraksi dengan mereka, dan hal itu membuat nilai kamu turun. Ya Mbak, saya merasa minder. Seandainya saja saya dari orang kaya, pasti saya tidak akan merasa minder untuk berteman dengan mereka. Baiklah Mita, saya dapat merasakan apa yang kamu rasakan. Iya Mbak, saya merasa kalau hidup saya itu tidak berguna. Oke, kamu sudah bisa berpikir lebih maju sekarang. Lalu apakah kamu merasa tidak berguna hidupmu jika tidak bisa berteman dengan mereka? Saya merasa kalau saya punya teman tuh saya lebih semangat lagi dalam belajar Mbak. Apakah kamu sudah mencoba berinteraksi dengan mereka? Iya sudah saya coba, tapi seperti yang saya bilang saya selalu minder Mbak. Apakah hanya mereka yang bisa menjadi temanmu di perkuliahan? Tidak, saya juga memiliki teman lain di luar kelas. Nah, apakah dengan memiliki teman-teman yang kaya bisa membuat hidupmu lebih berarti? Tidak juga sih Mbak, berteman dengan orang biasa saja juga menyenangkan dan tidak membuat kita sombong. Nah, bagus, pikiranmu sudah mulai terbuka bahwa kamu tidak perlu berteman dengan teman yang kaya karena itu bisa membuat kamu lebih sombong, dan juga kamu masih memiliki teman-teman di luar kelas. Lalu, apakah sekarang kamu masih beranggapan hidupmu tidak berharga jika tidak memiliki harta dan teman-teman seperti mereka? Iya Mbak, benar juga yang katakan tadi. Sepertinya saya sudah mulai menyadari arti kebermaknaan hidup saya, dan saya juga sudah mulai menerima kalau walaupun saya tidak kaya tapi saya juga bisa bahagia. Ini luar biasa ya. Sebenarnya kamu sudah mengetahui ya apa itu makna hidup. Iya Mbak. Baiklah Mita, kebahagiaan tidak hanya kita dapat dari status ekonomi seperti kaya raya, tetapi kita juga bisa dapatkan itu dari hal-hal kecil yang kita lakukan di dalam hidup ini. Saya sadar Mbak bahwa pemikiran saya selama ini memang salah, dan saya akan berusaha menerima diri saya saat ini. Apakah
Mbak Milka ucapkan itu memang dari hati Mbak Milka atau hanya menyenangkan pikirannya saja? Itu dari hati saya Mbak, dan saya bertekad akan menerima keadaan saya saat ini. Bagus Mbak Milka, saya selalu mendukung apa yang Mbak Milka putuskan. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Kalau saya boleh usul, lebih baik Mbak Milka duluan yang menjalin hubungan di perkuliahan, pertemanan yang baik. Mbak Milka coba saja dulu untuk berteman dengan mereka. Bukankah menambah pertemanan itu lebih baik? Bagaimana? Setelah saya pikir-pikir, baik Mbak, saya akan mencoba untuk berinteraksi dengan teman-teman saya. Baiklah Rizka, karena kamu sudah bercerita mengenai masalahmu dan kamu sudah dapat memecahkan masalah itu, maka saya akan simpulkan pembicaraan kita dari awal hingga akhir tadi. Di awal kamu bercerita bahwa kamu merasa terganggu oleh pikiranmu, yang mana pikiranmu itu menyebabkan kamu tidak berkonsentrasi dalam belajar dan menyebabkan nilai kamu merasa turun. Pikiran sedih, minder, dan tidak pantas karena kamu bukan berasal dari anak yang kaya raya dan teman-temanmu berasal dari anak orang kaya, maka itu kamu merasa tidak pantas untuk berteman dengan mereka. Tetapi sekarang kamu sudah menyadari hal itu salah oleh pikiran-pikiran irasionalmu. Kamu sudah bersemangat lagi untuk menjalani hidup dan mau mengubah pikiranmu menjadi lebih baik sekarang. Iya Mbak, benar sekali. Apakah kamu sudah dapat menerima dirimu sendiri sekarang? Ya Mbak, sejauh ini saya sudah bisa menerima keadaan saya. Baik, saya selalu mendukung apa yang kamu akan lakukan. Terima kasih Mbak. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa senang dan saya merasa lega karena saya sudah bercerita kepada Mbak dan saya juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Baik, nanti jika kamu ingin bercerita lagi silakan hubungi lagi ya. Iya Mbak, kalau begitu saya izin pamit. Boleh saya antar sih ya? Hati-hati ya di jalan. Iya, terima kasih Mbak. Sama-sama.